Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mes Retail Investment. Hari ini adalah bahasan beberapa saham yang teknikalnya bagus teman-teman dan siap naik. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, sebelum masuk ke materinya teman-teman, kita akan masuk ke bahasan IHSG dulu. Nah, ini adalah kondisi dari IHSG. Bahwasanya IHSG sekitar 3 hari bursa yang lalu breakdown dari 6.810 teman-teman ya, 38 retracement. Seperti biasa koreksinya targetnya adalah ke 61,8 dan sudah tercapai langsung rebound kemarin. Jadi kemarin itu untuk IHSG itu dia rebound ya teman-teman, rebound dengan dari target penurunannya. Jadi setelah sampai target penurunannya yaitu 61,8, dia rebound, dan memang biasanya ketika dia rebound dari 61,8 target minimalnya adalah di 38 retracement. Jadi IHSG-nya itu melanjutkan reboundnya kemarin teman-teman. Targetnya adalah di 38,2 retracement di 6810 dan hari ini kecapai. Namun sayangnya closingnya kembali di bawah 38 retracement, sehingga untuk resistan dari IHSG masih di 6810, untuk supportnya masih di 6762. Ini apabila kita memandang IHSG dalam tren naik dan terkoreksi. Tapi bisa juga kita memandang IHSG dari sisi lain teman-teman, dari sisi reboundnya dia ya, dari tren turun ini kemudian rebound ke atas, kita bisa mengukur resistan dari IHSG di mana. Nah disinilah teman-teman, di 6847 ini adalah 50 retracement. Jadi kuncinya pergerakan dari IHSG ini di 50 retracement ini, dia mampu nggak nanti sampai di situ ya. Ini tuh cukup penting untuk kita tahu selanjutnya dari pergerakannya si IHSG. Nah teman-teman, hari ini untuk mover atau penggerak dari IHSG ya, penggerak dari IHSG itu ternyata dominasinya adalah banyak yang naik teman-teman. Ada Bian ya, Bank Mandiri, Telkom, Astra International, TPI, BNI, United Tractor, MDKA. Selebihnya pada turun ya, selebihnya pada turun. Namun dominasi dari saham-saham yang naik ini masih membuat IHSG-nya mampu untuk naik ya, sehingga closingnya hampir mendekati 6.800. Kemudian kalau kita lihat hari ini, tadi malam, maksud saya Amerikanya beragam warnanya, Eropanya merah tipis ya, Asianya merah tipis juga, DoFood-nya ini merah. Nah, kita lihat secara detail di sini untuk pergerakannya dari si ini bursa teman-teman. Nah, bursa Amerika tadi malam sudah mulai ada potensi rebound ya. Candlenya perlawanan, Dow Jones, Nasdaq-nya juga ada perlawanan, S&P 500 juga ada perlawanan. Ini Hang Seng yang kemarin turun, hari ini masih turun sedikit. Nikkei-nya ini naik ya teman-teman. Terus kemudian untuk Eropa hitungannya masih sama pergerakannya seperti itu. DXY dolar indeksnya 2 hari ini ketemu resistan. Kemudian VIX kecemasan pasar ini masih berada di area-area yang sama ya, tidak ada perubahan signifikan. Terus kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Tadi sekilas saya lihat nggak ada yang signifikan bergerak ya teman-teman. Oilnya turun lagi di 76, natural gasnya ya sekitaran retracement lagi, terkoreksi lagi. Coalnya juga masih turun terus. CPO kemarin sampai 43 ya, kemarin sampai 43.30an, 43.40an, sekarang di 4210, sedikit ada turun tapi ada turning juga. Kemudian timahnya ada turning. Nah seperti ini lebih jelas. Dan untuk nikelnya dia masih dalam tren turun ya teman-teman, masih dalam tren turun. Oke baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke bahasan ya, bahasan saham-saham yang udah saya pilih. Beberapa saham ini adalah beberapa saham yang kemarin bergerak ya teman-teman, kemarin saya bahas dan hari ini melanjutkan kenaikannya. Beberapa juga merupakan pembahasan atau warning dari saham-saham tersebut teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama adalah terkait batu bara ya, yaitu PTBA. Teman-teman bisa melihat
PTBA ini secara pergerakan masih bagus lagi. Dia retracement sedikit kemarin, hari ini udah kembali lagi naik di atas 50 retracement ya. Oke. Untuk PTBA secara asingnya solid ya. Asing solid, masih net buy terus-terusan. Kondisi trennya juga oke ya. Momentumnya bermain di atas 100. Volumenya cukup terjaga, nggak ada signifikan yang spike naik, nggak ada, tapi cukup terjaga ya. ADX-nya juga oke, mulai nanjak lagi ya. Jadi overall untuk PTBA ini on track ya, pergerakannya untuk PTBA ini on track. Selanjutnya terkait batu bara ya, ini saya bahas dua. Indo Tambang Raya juga akhirnya testing resistan ya teman-teman. Testing resistan, walaupun batu baranya masih harganya turun. Tapi saat ini saham-sahamnya justru pergerakannya mulai cukup bagus ya teman-teman. Ini ada resistan kisarannya di 38.400-an. Ini 50 retracement, resistan candle sekaligus merupakan MA200. Jadi ini penting untuk kita lihat pergerakan dari si ITMG. Nah, pasti ada yang nanya, Pak, bisa nggak saya beli gitu? Ya, pada prinsipnya membeli saham itu adalah ketika dia terkoreksi ya teman-teman. Sehingga istilahnya kita ada ruang space untuk take profit ketika mungkin di resistannya dia akan balik arah. Nah teman-teman, untuk asingnya hari ini net sell ya, asing dari PTBA hari ini net sell. Kita ukur ITMG maksud saya, ADX-nya oke ya, arahnya bener semuanya, merahnya ada atau momentumnya ada, kemudian birunya nongol, hijaunya nongol, kemudian secara momentum juga oke semuanya ya. Momentumnya merahnya di atas 100 dan MACD-nya juga mencoba untuk naik lagi. Ini saham batubara dengan bentuk paling bagus ya teman-teman. Kemudian TBIG teman-teman. TBIG kemarin sempat saya bahas ya. Jadi ini barang 2 harian yang lalu kalau nggak salah. Ini barang memang masih belum begitu bagus sinyalnya, tapi setidaknya dia berada di kisaran supportnya ya. Supportnya dia saat ini, resistan dia pas di 2217, kemudian ada resistan candle 2277 dan resistan berikutnya 2345, dan untuk targetnya dia di 50 retracement teman-teman. Di sini ini adalah untuk TBIG ya, untuk TBIG. Untuk TBIG coba kita lihat dulu untuk kondisi asingnya, banyak net sell ya. Untuk asingnya banyak net sell, jadi teman-teman harus hati-hati. Kondisi trennya udah bener ya, arahnya udah bener, cuman trennya tidak ada tenaga atau merahnya nggak nongol ya. Kita coba lihat di sini ya, karena memang volumenya rata terus, jadi mungkin TBIG sinyalnya nggak begitu bagus, walaupun arah tren bener ya, polosannya bener, candlenya bagus, tapi perlu resistan ya, nembus resistan tadi yang udah saya sebut. Cuman tenaganya kurang karena volumenya saat ini kurang. Nah kemudian Mika ya teman-teman. Mika ini di bahasan saya pernah saya bikinkan, dia bergerak dalam trend channel, dimana harganya kemarin tuh dia adalah mantul dari MA200 sekaligus dekat dengan support dari trend channelnya. Ini MA200, ini MA200 rebound, ini trend channel support, ini support ya, ini support dekat jadi rebound, berhasil lewatin mid band dari trend channelnya ya, 2940, sementara targetnya tetap resisten ke 3100 teman-teman. Ini untuk Mika, asingnya hari ini 2 hari ini keluar ya. Kemudian kita coba tengok dulu untuk kondisinya. Ini sinyal atau indikatornya nggak begitu bagus ya, karena rata. ADX-nya juga sama, ADX-nya tenaganya nggak begitu kuat ya teman-teman. Mungkin bisa diperhatikan tenaganya nggak begitu kuat untuk Mika ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Temas. Temas ini adalah saham yang bersama Energi Mega Persada dan satunya apa lupa, itu masuk ke MSCI ya teman-teman. Nah dia begitu diumumkan naik kemarin kan reboundnya gila-gilaan tuh, kenceng ya. Terus sama apapun teman-teman, itu ketika naik dia nggak mungkin akan naik terus. Biarpun dia mungkin akan koreksi dulu, biarpun dia akan naik terus, tapi perlu yang namanya koreksi karena itu sehat. Dan kita lihat ketika dia sampai di resistan balik arah retracement, terkoreksinya kemarin dia itu sampai lewatin support pertama ya, support kedua, dan sampai di targetnya
minimal koreksi di 50 retracement teman-teman ya. Memang ketika break dari 38 ini ada peluang dia bisa sampai ke sini targetnya 61,8, tapi dia hanya ngelewatin 50 retracement sebentar baru sudah naik lagi. Kalau melihat seperti ini, maka kemungkinan tren dia besok asalkan bisa ngelewatin resistannya 3100-an, maka tren ini berpeluang untuk naik untuk melanjutkan trennya ya teman-teman. Temas asingnya oke, masuk terus walaupun akhir-akhir ini agak kecil. Kemudian kita lihat ADX-nya memang belum benar. Ini masih butuh konfirmasi 1-2 hari lagi ADX-nya untuk benar ya. Karena birunya belum nongol, birunya belum nongol, hijaunya belum nongol, merahnya udah nongol. Jadi trennya kuat tapi arahnya belum benar. Temas. Tapi sekali lagi kalau teman-teman ngandalin indikator, tentu akan telat. Jadi kalau polosan, teman-teman main polosan tentu lebih berani ya tanpa menunggu indikator. Itulah kelebihan kalau kita menggunakan polosan ya tanpa indikator ya teman-teman. Kemudian United Tractor teman-teman bisa lihat ini barang retracement dan ini juga sudah mulai rebound ya. Reboundnya sebenarnya kemarin tanda-tandanya, tapi konfirmasinya hari ini. Dalam tren dia naik ya sampai MA200 terkoreksi, dia terkoreksi di supportnya yang pertama ya, kedua, dan dia break dari 38 retracement, targetnya ke 61. Kecapai nggak? Kecapai. Kapan? Kemarin. Dan hari ini dia mencoba rebound, targetnya tetap ke 38. Jadi ketika break dari 38 retracement, targetnya ke 61,8 retracement kecapai, baru kemudian dia rebound lagi, sementara target ke 27700 teman-teman. Ya, itu simple banget untuk penggunaan Fibonacci ini teman-teman. Asingnya sementara keluar terus, jadi teman-teman harus lihat apakah reboundnya ini nanti juga akan terhambat dengan kondisi asingnya masih keluar ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk momentumnya dari ini. Momentumnya sih cukup oke ya United Tractor. Volumenya oke, momentumnya oke. Kemudian ADX-nya juga oke ya. Jadi sebenarnya ini oke aja. Cuma teman-teman lihat aja asingnya masih keluar terus atau enggak. Tapi sebenarnya asing keluar ini tidak menjadi patokan bahwa dia akan turun gitu, enggak. Karena banyak pada prakteknya juga banyak yang sahamnya asingnya net sell itu malah naik ya teman-teman. Kemudian saham-saham terkait perbankan teman-teman ya, saya lihat kemarin mulai ada pergerakan begitu. Jadi hari ini saya bahas lagi. Nah, perbankan hari ini BBNI teman-teman bisa ngelihat koreksinya kemarin memang sudah sampai di EMA 200 ya. Jadi teman-teman saya sampaikan ini EMA 200 ya. Kemudian ini EMA 200-an juga. Jadi di dua titik ini ternyata BNI itu seringnya rebound di EMA 200-nya ya. Di sini rebound ya. Di EMA 200, di sini juga EMA 200 rebound ya. Nah, reboundnya ini sudah ngelewatin di atas 50 retracement lagi. Jadi ketika dia terkoreksi memang ekstrim karena udah ngelewatin 38, dan ketika dia sampai di 38 ini teman-teman, ketika dia break dari 38 ini targetnya ke 61, kecapai. Dan reboundnya dia juga ketika dia rebound dari 61,8 maka targetnya minimal ke 38. Kecapai juga hari ini, kecapai. Pas ya. Jadi closingnya pas. Kita mesti nunggu besok apakah dia mampu naik lagi. Kalau mampu naik lagi, peluang untuk melanjutkan kenaikannya akan besar ya pada BBN ini karena dia melewatin 38 dan 23. Asingnya hari ini masuk besar sekali teman-teman. Hitungannya dibandingkan sebelum-sebelumnya, asingnya hari ini masuk besar lagi. Ya, untuk ADX-nya BNI mulai apa nih? ADX-nya mulai tanggal 9. Itu hari ini berarti mulai tanggal 9 tuh bagus ADX-nya. Momentumnya juga volumenya kenceng hari ini. Sehingga indikatornya ini sepertinya kalau besok akan lanjut naik, dia bagus sekali. Kita lihat volume dari BNI hari ini luar biasa ya, besar. Nah, kemudian setelah BNI ini ada bank lain juga, BMRI teman-teman. BMRI indikatornya juga sudah mulai oke, MACD-nya mulai nyebrang di atas ya. Kemudian ADX-nya juga mulai bener, tapi sayangnya powernya kurang ya, merahnya kurang. Kemudian kalau kita lihat polosan, ada resistan dia di 10.540-an ya. 10.540-an untuk BMRI. Kita lihat dulu untuk asingnya. Luar biasa 2 hari ini asingnya tebel ya. Jadi BNI, BMRI, BRIS ya. Nah, kemudian BRIS asingnya juga selang-seling ya, kadang net buy, net sell begitu.
BRIS, kita lihat untuk BRIS. Nah, BRIS saat ini memang masih konsolidasi ya teman-teman, masih konsolidasi. Koreksinya kemarin sampai 61,8, naik lagi 50 dan 23. Sekarang dia konsolidasi di sekitar 23,6 retracement. Kuncinya dia harus keluar dari 1615, 1600-an, baru kemudian di 1642 ya untuk BRIS teman-teman. Kemudian ERA teman-teman, ERA ini setelah kenaikan yang cukup signifikan sampai 580, dia akhirnya terkoreksi ya. Koreksinya juga sudah sampai di 61,8 retracement. Ketika dia break di 38 retracement di sini ya. Ketika break di 38 retracement, breakdown closingnya di bawah 38 retracement. Targetnya langsung ke 61, kecapai dan dia sudah kecapai sebentar aja langsung rebound. Ketika dia rebound dari 61,8 retracement ya, dari 61,8 retracement, targetnya minimal ke sini. Udah kecapai juga hari ini, mesti dilihat besok apakah lanjut atau enggak. Kalau lanjut, peluangnya kita langsung ukur 50 retracementnya ada di mana. 50 retracementnya ada di sini. Jadi kuncinya di 532 untuk ERA teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk kondisi ERA asingnya berapa hari yang lalu tebel ya, net buy tebel. Hari ini net sell kecil. Hari ini net sell kecil. Kita lihat dulu untuk momentumnya, masih mencoba untuk naik, momentumnya masih lemah ya. Kemudian ADX-nya arahnya juga belum benar. Ya wajar karena untuk ERA ini kemarin-kemarinnya ada koreksi yang cukup dalam ya teman-teman. Kemudian terkait energi teman-teman, ELSA ya. ELSA ini mencoba lagi untuk naik ya. Mencoba lagi untuk naik. Ya sementara untuk ELSA ini teman-teman supportnya ada di 330, resistan di 340, berikutnya 344 untuk ELSA ya. Bisa diperhatikan tuh teman-teman, ELSA asingnya mungkin kita selang-seling imbang begitu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya, ADX-nya udah mulai bener ya. ADX-nya udah mulai bener, momentumnya masih lemah ya momentumnya untuk ELSA. Nah, berikutnya adalah Medco ya teman-teman. Medco yang mana Medco ini warning aja karena dia masih turun ya. Kita bisa ngelihat indikatornya ini cenderung turun ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Indikator mengkonfirmasi dia turun dan juga ADX mengkonfirmasi arahnya dia turun dengan momentum yang dengan tren turun yang kuat ya. Jadi birunya nggak nongol, hijaunya nggak nongol, tapi merahnya nongol. Berarti dia arahnya turun dengan momentum turun yang kuat. Jadi teman-teman hati-hati. Nah, kalau kita lihat, ini kuncinya adalah dia saat ini sudah berada di area support. Cuman tinggal jebol nggak gitu lah. Di 1017 sampai 983 itu jebol nggak dia turun. Karena di situ adalah merupakan supportnya dari Medco teman-teman. Di situ adalah merupakan supportnya dari Medco. Kondisi asingnya sebenarnya masih dominasinya masih kuat keluar ya untuk Medco. Kemudian kita tengok dulu saham banking banyak bergerak. Astra gimana? Astra net buy-nya memang selang-seling ya. Net buy net sell-nya masih selang-seling. Astra ini hitungannya dia rebound dari retracement-nya dia ya. Dia kemarin tuh untuk Astra itu kan kepentok yang namanya 50 retracement. Ini sudah sangat wajar teman-teman ya. Dalam tren kenaikannya dia dari bawah kepentok di 50 retracement, dan tren dari Astra ini sebenarnya belum turun ya. Supportnya dia kisarannya masih jauh. Cuman kita lihat dulu retracement-nya dia hanya dari sini teman-teman. Memang Astra ini terkoreksinya sampai di 50 retracement dan ini saat ini rebound ya. Resistan ada di 6.000-an ya, udah dilewatin. Berikutnya ada di 6100, berikutnya ada di 6235 ya untuk Astra. Mungkin kita lihat dulu untuk ADX-nya Astra. Arahnya udah bener, cuman momentumnya kurang aja ya. Momentumnya kurang aja. Kemudian kalau kita lihat momentumnya udah bener ya, cuman sedikit ada pelemahan begitu. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk saham-saham yang terkait otomotif lainnya ya, IMJS. IMJS hari ini dia rebound dari supportnya teman-teman ya. IMJS rebound dari supportnya. Memang ini pergerakannya berbeda dengan IMAS ya. Kalau IMAS kan dia lebih bagus ya. IMAS itu dia lebih di atas.
Nah, begini IMAS juga sama ya. IMAS juga rebound dari 50 retracement. Kalau IMJS rebound dari support ya. Nah, terus yang terkait dengan Astra International, coba kita tengok auto. Autonya sama, tidak ada pergerakan. Nah, kita bisa cek di RMA. Di RMA ini saya bahas beberapa kali yang terkait dengan ini ya, otomotif. Hari ini juga dia masih lanjut naik, teman-teman ya. Nah, di RMA sepertinya adalah all time high, jadi the sky is the limit ya. Kecuali orang-orang yang mungkin mau take profit untuk merealisasikan profitnya begitu. Biasanya sih saham yang seperti itu masih akan lanjut naik, teman-teman. IMAS net asingnya masih banyak masuk, di RMA asingnya banyak ya. Teman-teman bisa perhatikan di RMA ya. Ini menarik ini. Jadi saya lingkarin untuk di RMA ini karena asingnya tebel. SMSM juga bagus selama sampurna, teman-teman ya. Nah, kita mungkin bisa lihat dulu untuk SMSM. Oke juga ya, dia cuman seperti yang saya gambarkan bahwa ada resistan ketika dia sampai di situ biasanya turun. Jadi teman-teman mesti hati-hati untuk saham-saham yang kondisinya seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu untuk DRMA tadi. Untuk ini memang agak loncat-loncat, tapi intinya saham-saham terkait ini bagus semua ya teman-teman. Terkait otomotif bagus. Nah, ini kita bisa ngelihat DRMA trennya benar ya. Arah trennya benar. Ini birunya nongol ya. Terus hijaunya nongol. Ini artinya arahnya ke atas. Dengan kekuatan yang merah ini sebagai trennya. Kekuatan trennya kuat. Jadi ini barang naik dengan kekuatan yang kuat ya. Biasanya secara daily, weekly sama. Dalam 3 time frame menunjukkan bahwa dia bergerak dengan arah yang sama. Berarti memang dia bergerak bagus ya, teman-teman. Kemudian saya bahas Arto, teman-teman ya. Secara indikator belum begitu bagus ya. Ya, Arto asingnya juga mulai, asingnya banyak net sell, tapi ini mulai ada rebound-rebound begitu walaupun belum terlihat dominasinya. Nah, Arto ini kalau teman-teman lihat secara sekilas gini mungkin males ya, tapi kalau teman-teman yang melihat tradingan begitu, ini barang sebenarnya tradingan juga ya. Cuman ya volatilitasnya cukup tinggi dan mungkin menjadi priority keberapa gitu. Kenapa? Karena masih banyak saham lain yang pergerakan lebih bagus. Ini cuma saya masukkan karena untuk scanner aja, teman-teman. Jadi sekitar 10 saham yang saya bahas kali ini, teman-teman. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan ya. ISG 2 hari melanjutkan reboundnya sehingga saham-sahamnya juga ini ya, saham-sahamnya juga melanjutkan kenaikannya yang kemarin. Terus hari ini juga saya lanjutkan bahasan saham-saham yang secara teknikal bagus. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.